قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, sepertinya kelompok sesat Syiah ini semakin berani menampakkan diri, menampakkan ajarannya di negeri kita ini kaum muslimin. Ada video yang viral di mana Syiah ini dengan berani terang-terangan mengumumkan acara perayaan Asyura mereka, Kemudian alhamdulillah ketika pelaksanaan acara perayaan Asyura tersebut ada pejabat pemerintah yang berani terang-terangan, berani turun tangan membubarkan acara perayaan Asyura yang dilaksanakan oleh orang-orang Syiah, Dan kejadian ini ada di Bandung kaum muslimin, Coba kita simak videonya. Ini video kami ambil dari channel Tasik Ngaji kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tasik Ngaji, sedang viral di media sosial di mana ada Bu Camat yang langsung memimpin aksi dan beliau berorasi untuk membubarkan ritualnya Syiah. Bahkan mereka sebelum acara tersebut mereka membuat pamflet-pamflet brosur untuk dibagikan di media sosial juga. Di sini ada acaranya bahwa hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 jamnya jam 12 sampai jam setengah 6 di Grand Ballroom La Gardena, Kopo, Kabupaten Bandung. Salah satunya kita bisa saksikan di sini sudah berani terang-terangan melakukan perayaan Asyura Syiah di tempat umum. Begitu kira-kira yang disampaikan oleh netizen di media sosial ya ikhwah. Baik, kita akan langsung saja melihat bagaimana penolakan dari warga masyarakat setempat di sana terkait daripada ritual Syiah di tempat tersebut ya ikhwah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kaum muslimin, kita harus membentengi diri kita, membentengi keluarga kita, jangan sampai kita terjebak oleh pemahaman-pemahaman orang-orang Syiah ini kaum muslimin, Karena kalau kita tidak memiliki bekal ilmu kaum muslimin, nanti kita akan mudah terjebak oleh pemahaman-pemahaman Syiah ini kaum muslimin. Karena orang-orang Syiah ini pandai bertakiyah kaum muslimin. Mereka ketika minoritas, mereka tidak akan mau menampakkan diri mereka secara terang-terangan bahwa mereka ini Syiah. Karena memang akidah mereka ini akidah takiyah. Mereka berkamuflase, menempel di sebuah pemahaman yang pemahaman itu mirip dengan pemahaman mereka kaum muslimin. Amaliyah-amaliyahnya sama, seperti perayaan Asyura, perayaan Maulid, kemudian ngalap barokah di kuburan, kemudian sholawatan rame-rame, yang joget-jogetan. Dan ini amaliyah-amaliyah Syiah kaum muslimin. Dengan terang-terangan orang Syiah menyatakan bahwa itu adalah amaliyah-amaliyah mereka, Dan ini berbahaya kaum muslimin, Ini menjadi ladang bagi orang-orang Syiah untuk bertakiyah. Ini menjadi ladang yang aman bagi Syiah untuk bersembunyi, Dan akhirnya ketika mereka sudah mayoritas, mereka ini akan menampakkan diri, secara perlahan-lahan. Seperti yang kita simak barusan videonya kaum muslimin, Syiah sudah berani, meskipun mungkin skalanya belum besar kaum muslimin, belum di setiap daerah. Akan tetapi di sebagian daerah mereka sudah berani menampakkan diri mereka. Karena di daerah tersebut mungkin mereka sudah mayoritas, seperti di Bandung, Kita melihat sudah berani terang-terangan menyelenggarakan acara, Kemarin di hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 bertempat di Grand Ballroom La Garden, Kopo, Kabupaten Bandung. Mereka sudah berani terang-terangan. Dan ini kalau dibiarkan, ini akan terus membesar mereka kaum muslimin, Dan kita tahu, bagaimana akidah orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah ini menganggap Ahlus Sunnah wal Jamaah ini
kafir kaum muslimin. Ya. Dan mereka menghalalkan darah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Sesungguhnya Syiah ini bukan Islam. Mereka tidak menganggap Nabi Muhammad SAW sebagai nabi. Ya. Mereka menganggap Al-Quran kita ini sepertiganya Al-Quran mereka. Dan masih banyak lagi ajaran-ajaran kesesatan dari Syiah kaum muslimin. Ya, tapi alhamdulillah tadi diberitakan ya bahwa masyarakat setempat ada yang menolak kegiatan Syiah tersebut kaum muslimin ya. Coba kita lanjutkan videonya kaum muslimin bagaimana aksi masyarakat setempat yang mereka dengan beraninya ya membubarkan acara orang-orang Syiah tersebut kaum muslimin ya. Kita mendukung ya secara moral aksi dari masyarakat setempat yang membubarkan acara Syiah tersebut kaum muslimin. Pembubaran acara Syiah sesat di Kosovo Bu. Ada Pak Haji juga, mantap Pak Haji. Mbah Dadan juga. Kita melihat di sana ada pengamanan TNI dan polisi ya Ikhwan. Ibu Camat juara. Pak Haji juga. Ibu Camat juga juara, Ibu Camat. Masya Allah. Kita didukung oleh Ibu Camat. Allahu Akbar. Ibu Camat favorit kita. Masya Allah, ini Ibu Camat juga ikut turun kaum muslimin ya. Beliau mendukung aksi masyarakat yang membubarkan acara Syiah ini. Perempuan kaum muslimin ya, kadang yang pejabat laki-laki melempem nggak ada apa-apanya kaum muslimin ya. Kita didukung oleh Ibu Camat. Allahu Akbar. Ibu Camat favorit. Ayo. Ibu Camat favorit kita. Syiah sudah keluar, sudah bergerak. Maka keluar, maka silakan keluar. Alhamdulillah kaum muslimin ya, kita melihat video yang seperti itu ya, masyarakat setempat apalagi ada pejabat pemerintah, Ibu Camat yang kemudian ikut membubarkan acara orang-orang Syiah, itu sangat bersyukur kita kaum muslimin. Alhamdulillah ya, artinya ada kesadaran masyarakat bahwasanya ajaran Syiah ini bukanlah ajaran yang benar. Ajaran Syiah adalah ajaran yang sesat, ajaran yang menyesatkan. Ajaran Syiah ini kaum muslimin, ini ajaran yang mengajak kepada kesyirikan kaum muslimin. Mengajak kepada kesyirikan, kepada bid'ah, kepada tahayul, kepada khurafat. Ya. Mengajak mengkultuskan orang, mengkultuskan manusia, menyucikan manusia. Ya, kemudian ketika manusia tersebut meninggal dunia, ya kuburannya diagungkan kaum muslimin. Mereka mengalap barokah di kuburan. Kemudian mereka mengajak kaum muslimin untuk melakukan perkara-perkara bid'ah. Ya, karena mereka ini mengajak kaum muslimin secara perlahan untuk meninggalkan ajaran tauhid, meninggalkan ajaran sunnah. Ketika mereka mengajak kaum muslimin untuk ngalap barokah di kuburan, untuk tawasul di kuburan, ya, mereka modusnya ya, kita tidak menyembah kuburan, bukan minta sama yang mati, tapi menjadikan wasilah orang yang sudah meninggal dunia ini supaya mereka menyampaikan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya cepat terkabul. Tapi itu cara mereka untuk menggiring secara perlahan ya, supaya kaum muslimin ini tidak sadar mereka telah meninggalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala langsung. Mereka tidak lagi langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus melalui perantara-perantara terlebih dahulu. Ya, masa berhubungan sama presiden saja itu harus ada perantara? Masa sama Allah nggak boleh pakai perantara? Harus pakai perantara. Mereka orang-orang yang suci, orang-orang yang mereka ini derajatnya wali. Ya, maka ketika kita meminta tolong mereka, doa kita akan lebih cepat terkabul. Ya, itu cara mereka mengajak kaum muslimin secara perlahan-lahan untuk meninggalkan ya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan amalia-amalia bid'ah. Ya, mereka akan memprovokasi kaum muslimin ya untuk terus mengamalkan perkara bid'ah. Ya, ketika ada yang menolak,
ya, ada dakwah sunnah yang menolak perkara-perkara bid'ah, mereka akan menggunakan retorika-retorika ya untuk membenarkan amaliyah mereka. Ya masa yang seperti ini nggak boleh? Kan kita merayakan perayaan Maulid ini, kan kita berbahagia atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ini menjadi momen untuk belajar bagaimana sejarah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nggak belajar, kapan kita akan mencontoh Nabi Muhammad SAW? Itu modus-modus mereka, kaum muslimin. Ya. Padahal kalau kita lihat realita, berapa banyak orang yang mereka belajar tentang sirah nabawiyah, tentang syariat Islam dari perayaan Maulid. Ya. Justru kita lihat setelah perayaan Maulid, ya mereka kembali seperti biasa. Ya. Yang nggak sholat tetap nggak sholat, yang nggak nutup aurat tetap nggak nutup aurat, yang malas ke masjid tetap malas ke masjid. Ya. Jadi apa yang mereka dapatkan? Ya itu memang asalnya dari Syiah. Yang itu adalah usaha Syiah untuk menjauhkan kaum muslimin dari amaliyah-amaliyah sunnah. Padahal kalau kita mau mengamalkan amaliyah-amaliyah sunnah, ya kita mau merayakan hari lahir Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sudah mengajarkan bagaimana caranya dengan berpuasa di hari Senin. Ya, ada caranya kaum muslimin. Dan masih banyak sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW yang kalau kita kerjakan, kita tidak akan mampu mengerjakan semuanya. Ya. Kenapa harus membuat amaliyah-amaliyah bid'ah yang itu memang langkah-langkah orang Syiah untuk menjauhkan ahlu sunnah wal jamaah dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, dari ajaran Islam yang hak kaum muslimin. Ya. Tapi sayang kaum muslimin, ya, ternyata ada tokoh dari orang-orang yang mereka seolah-olah membenci Syiah. Ya. Mereka seolah-olah memerangi akidah orang-orang Syiah, menganggap sesat orang-orang Syiah. Tapi ternyata di belakang, ya, orang ini menjadi pendukung, ya, akidah orang-orang Syiah, menjadi pendukung ajaran sesat orang-orang Syiah kaum muslimin. Coba kita simak, ini video lama kaum muslimin, ya. Video dari seorang tokoh dari ormas di Indonesia, ormas Islam, ya, yang dia mendukung, ya, terang-terangan mendukung ajaran orang-orang Syiah kaum muslimin. Nah, kita yang mencintai Ali, kita yang mencintai Rasulullah SAW, mari kita pertahankan ini, keyakinan yang benar ini. Mari kita pertahankan baqiyah min baqaya amal salihah. Sedikit saja amal soleh, mari kita pertahankan. Yaitu ihya'i Asyura, ihya'il arba'in, ihya'i syuhada'i Karbala. Mari kita hidupkan tragedi Karbala dengan pertemuan seperti ini. Syukur-syukur lebih dari ini, syukur-syukur lebih besar lagi. Mari kita pertahankan sautul haq ini, suara kebenaran, mari kita pertahankan. Nggak apa-apalah sekarang orang sedikit, insya Allah. Yang penting tidak yang penting harus ada, tidak dilupakan. Insya Allah lama-kelamaan akan dipahami oleh orang banyak. Di kalangan NU sendiri masih banyak yang belum paham. Nggak apa-apa, maklum belum ngerti. Allah madihim, fainahum la ya'lamun. Berilah kepengertian kepada orang-orang yang belum paham dengan peringatan Asyura, peringatan Arba'in. Ya Allah, berilah petunjuk kepada umat Islam, warga Nahdiyin, pesantren-pesantren yang belum mengerti tentang apa itu Yaum Asyura, apa itu Yaum Arba'in. Maafkan mereka ya Pak ya, karena mereka itu fa'innahum la ya'lamun, karena belum mengerti. Kata Imam Ali Zainal Abidin, alhamdulillah alladzi ja'ala a'da'ana humaqa. Alhamdulillah musuh-musuh saya itu goblok-goblok semua. Gitu kira-kira gitu. Orang dungu-dungu, ahmak-ahmak. Ini kaum muslimin, ya. Kami rasa tidak ada yang tidak tahu dengan siapa bapak yang ceramah ini kaum muslimin. Ya, insya Allah semuanya kita tahu kaum muslimin. Dengan terang-terangan dia mendukung orang-orang Syiah. Ya. Bahkan dia berharap orang-orang yang ada di ormasnya ini suatu saat akan ikut merayakan perayaan-perayaan yang dirayakan orang-orang Syiah. Adapun sekarang kondisi mereka ini masih bodoh, ya, mereka nggak ngerti, ya, mulianya mengamalkan amaliyah-amaliyah orang-orang Syiah ini. Tapi suatu saat, ya, katanya orang-orang ini akan ikut merayakan. Ini kan bahaya kaum muslimin. Mereka ketika berceramah di hadapan umum, ya, seolah-olah mereka ini memerangi orang-orang Syiah, ya, memerangi orang-orang Syiah. Tapi ternyata amaliyah-amaliyah orang Syiah, ya, mereka kongsikan, ya, mereka amalkan bersama. Dan itu jelas yang menyebutkan adalah orang Syiah sendiri dan juga
Bapak ini juga mengatakan kaum muslimin bahwasanya amalia ya semisal perayaan Maulid itu asalnya dari Syiah. Saya punya tesis, saya punya teori bahwa ini adalah usaha salafiyah, salafiyin, wahabiyin, bukan usaha Ahlussunnah wal Jamaah. Salafiyin yang ingin memecah belah antara NU dengan Syiah. Salafiyah yang ingin memecah belah antara ulama-ulama sunnah dengan Syiah. Maulud bid'ah, orang Syiah yang pertama yang membawa maulud yang dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Hall, orang Syiah yang pertama membawa hall dan dilanjutkan oleh NU. Tabarruk, berkah, ziarah kubur, tawassul, solawatan rami-rami adalah semuanya tradisi Syiah yang juga dilakukan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Saya tidak ada perbedaan dengan kiai-kiai. Mereka tawassul, mereka tabarruk, mereka kunut, mereka macam-macam. Saya sama dengan dia. Tapi saya Syiah, dia Ahlussunnah wal Jamaah, saya bersaudara dengannya. Tetapi kemudian salafiyah yang mengatakan bahwa ini bid'ah, lalu diadu antara Ahlussunnah dan Syiah. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulid Nabi pertama kali diadakan oleh Al-Mu'izz Lidinillah, Khalifah Fatimiyah yang membangun khilafah di Mesir pada tahun 361 Hijriah, yang membangun kota Kairo, gubernurnya namanya Jauhar As-Sokli, yang membangun Al-Azhar yaitu Al-Mu'izz Al-Qahir Lidinillah. Jadi terus terang saja, nanti saya dikira Syiah nanti. Ini sejarah ini. Pertama kali yang mengadakan Maulid Nabi adalah Khilafah Fatimiyah yang bermadzhab Syiah di Kairo. Nah, kaum muslimin, itu memang video lama ya, tapi itulah jejak digital kaum muslimin. Jejak digital membuktikan bahwa yang berusaha memisahkan antara NU dengan Syiah adalah orang-orang Salafi, orang-orang yang disebut Wahabi. Ya. Karena apa? Karena orang-orang Salafi, orang-orang Wahabi ini sayang dengan orang-orang NU. Jangan sampai orang-orang NU itu mengikuti ajaran-ajaran Syiah. Ya. Tapi yang aneh, ketika orang-orang Salafi, ketika orang-orang yang disebut Wahabi mewanti-wanti ya warga NU supaya tidak melakukan kesyirikan, supaya tidak melakukan kebid'ahan, supaya menghindari keyakinan-keyakinan khurafat, supaya menghindari cerita-cerita tahayul, tapi malah Wahabi dimusuhi. Malah disebut memecah belah umat. Iya, umat Syiah dan umat NU. Ya, umat Syiah dan umat Ahlussunnah wal Jamaah harus dipecah. Jangan sampai antara Ahlussunnah dan Syiah nggak ada bedanya. Kalau nggak ada bedanya, yang Syiah ikut Ahlussunnah nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah, Ahlussunnah ya mengaku Ahlussunnah, tapi amaliyahnya mengikuti orang-orang Syiah. Ya, jadi di sini jelas kaum muslimin, ya kita bisa mengambil pelajaran dan mudah-mudahan ada yang tersadarkan kaum muslimin bahwa orang-orang yang disebut Salafi, yang disebut Wahabi, merekalah musuh orang-orang Syiah yang sebenarnya. Mereka yang berusaha memecah belah antara Syiah dengan NU. Ya, jangan sampai NU ini mengikuti orang-orang Syiah. Ya, tapi yang namanya dakwah pasti ada rintangan kaum muslimin. Meskipun disebut Wahabi memecah belah, Wahabi menyesatkan, Wahabi anti Yahudi, ya. Itu nggak ada masalah, dakwah terus berjalan ya. Kita mengharapkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlepas orang mau ikut atau tidak, itu tidak ada urusan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada saudara-saudara kita yang tidak faham apa itu Syiah, yang tidak mengetahui bahwa amalan mereka itu adalah amalan-amalan yang berasal dari orang-orang Syiah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.